terhadap laporan kepada Pak Rudiana ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK ya, karena ini adalah pidana murni menurut kami ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan. Aldi yang sudah sempat juga dilepas dan mengalami penyiksaan dan luka fisiknya disaksikan oleh keluarganya. Nanti mungkin Pak Muran bisa bercerita, selain Pak Muran siapa saja yang melihat. Kan itu kan lukanya 2 bulan katanya butuh penyembuhannya. Karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai. Bias ya, didapatkan suatu dari hasil penyiksaan yang saya yakin institusi kepolisian pun sangat transparan. Buktinya laporan polisi kami ini diterima dan diproses. Inilah bukti transparansi dan bukti profesionalisme dari Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi Bapak Kapolri Pak Listio Sigit ya dengan Pak Kabar Reskrim begitu terbuka, ayo silakan ya. Kita koreksi, kita ini sama. Cuman hari ini Jutek Bongso bersama tim lawyernya mendatangi Bareskrim Polri menindaklanjuti tentang laporan Rudiana terkait dugaan penyiksaan terhadap beberapa terpidana kasus Vina Cirebon. Bagaimana ini keterangan-keterangan dari Bapak Jutek Bongso setelah mendatangi Bareskrim Polri? Mari kita simak video selengkapnya. Jadi gini, kami hari ini memang sengaja datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan kepada teman-teman Bareskrim Mabes Polri tentang perkembangan 3 laporan polisi yang kami laporkan, yaitu terhadap Pak Pasren dan Kavi, kemudian terhadap Pak Rudiana, dan juga kepada Aib. Ya, kami bertanya karena 3 LP ini sudah kami layangkan dari bulan Juli yang lalu 2024, artinya sudah berjalan 4 bulan. Sampai hari ini masih berjalan. Hari ini juga ada pemeriksaan saksi terhadap LP yang kami layangkan, tapi yang kami melihat berjalan itu hanya LP yang terhadap Pak Rudiana. Untuk yang Aib dengan yang Dede, dengan Pak Pasren dan juga Kavi, ini sampai hari ini kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan. Itu sebabnya kami mencoba untuk berkomunikasi, meminta SP2HP ya, perkembangan terhadap LP laporan polisi yang sudah kami buat gitu. Kalau atas laporan Aib dan Dede, sudah berapa saksi yang diperiksa? Untuk laporan Aib dan Dede itu kurang lebih di atas 10 ya sudah ya, saksi yang diperiksa, termasuk para terpidana itu sudah diperiksa juga ya, terhadap laporan Aib dan Dede. Di rutan. Itu kalau nggak salah bulan Juli itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian terhadap yang Rudiana juga kami juga menghadirkan sudah lebih dari 10 saksi juga yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ya. Dan hari ini ada Pak Muran, ini orang tua dari Pak Eka Sandi dan juga Aldi, ya, Rinaldi ya, dipanggil disaksi. Kenapa ini dipanggil menjadi saksi? Oleh karena kita tahu Rinaldi ini kan sempat diamankan, ditangkap, dan di dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Rinaldi ini adalah salah satu yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dan dibawa sumpah, ya, dan menyatakan apa yang dialami 24 jam kurang lebih dia diamankan, dan keluarganya ini melihat. Dan bahkan dalam kesaksiannya kan sampai hampir 2 bulan sesudah dia dilepaskan itu bukti penganiayaan atau bukti luka kondisi fisik dia itu orang tuanya melihat. Mungkin itu terkait itu akan diperiksa kan gitu kan. Apa betul nggak 2 bulan dan apa yang dilihat, luka-luka apa sih yang dilihat oleh orang tuanya. Jadi menurut kami sekali lagi bahwa terhadap laporan kepada Pak Rudiana ya, ini menurut saya tidak harus menunggu putusan PK ya, karena ini adalah pidana murni menurut kami ya. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan ya. Kawan-kawan itu siapa? Silakan Pak Mabes Polri ya, penyidik yang akan menentukan. Kami hanya menghadirkan membantu dalam sisi saksi yang dibutuhkan ya. Bahwa para terpidana sudah bersaksi bahwa mereka ini mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan. Kemudian Aldi yang sudah sempat juga dilepas dan mengalami penyiksaan dan luka fisiknya disaksikan oleh keluarganya. Nanti mungkin Pak Muran bisa bercerita, selain Pak Muran siapa saja yang melihat. Kan itu kan lukanya 2 bulan katanya butuh penyembuhannya. Nanti bisa ditanyakan oleh kepada Pak Muran, apa betul nggak 2 bulan itu gitu kan, luka itu yang dialami. Ini kan sungguh ironis ya, artinya kami kenapa ini penting ya, kenapa ini penting buat kami dalam kasus Vina Cirebon ini, karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai.
bias ya didapatkan suatu dari hasil penyiksaan yang dilarang oleh hukum pidana kita, satu ya kan, yang kita laporkan kan ada pasal 442 ya, tentang apa, tindak pidana mengaku dengan kekerasan. ya, membuat orang mengaku dengan tindak pidana kekerasan, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa orang untuk mengaku atas apa yang dalam apa dialami dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Dan kami melihat kalau itu benar terjadi, bukan hanya hukum Indonesia yang melarang itu, hukum internasional, hukum HAM internasional, ya, yang sudah kita ratifikasi, yang kita sudah terima dalam hukum HAM di Indonesia, anti penyiksaan, dan sudah kita terima, dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang ikut menandatangani dan sudah meratifikasinya. Tentu ini haram buat kita. Dan di dalam hukum pidana tidak mengenal ada istilah bahwa satu keterangan yang didapatkan hasil dari penyiksaan itu sah. Itu makanya penting. Gitu loh, ya. Tapi Iya, betul sekali, betul sekali. pihak dari Rudiana yang diwakili oleh Ibu Sarif mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada penganiayaan. Ya, bagaimana ada penganiayaan? Bahkan di situ hanya 31 jam. Dan kabarnya lagi luka-luka lebam itu hanya dilakukan oleh para tahanan. Itu bagaimana? Ya namanya juga membela ya, sah-sah saja pengacara mau ngomong apalah ya, tapi kami kan berbicara kan fakta. Fakta mengatakan ya bahwa sesudah mereka ditangkap dari pukul 16 dan menurut pengakuan satu dengan yang lain, kan ketika kita menghadirkan saksi kan satu harus berkesesuaian satu dengan yang lain. Yang kedua, kesesuaian itu berbanding lurus tidak dengan apa namanya, dengan katakanlah bukti fisiknya apa yang mereka alami ya. Fakta ya yang saya sampaikan ini kan fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin dalam proses PK, bahwa kurang dari 24 jam, buktinya Aldi kurang dari 24 jam ya, kurang dari 24 jam karena ditangkap jam 4 sore, jam 3 sorenya besoknya, artinya 23 jam dari situ ya, dijemput oleh orang tuanya, dan itu babak belur bonyok, dan itu mengkonfirm. Mereka mengatakan, kami kan perlihatkan di dalam persidangan PK itu ada foto-foto yang beredar mereka babak belur. Kita tanya nih kepada para terpidana saat itu, betul nggak kamu? Oh ya betul. Foto ini betul nggak? Oh betul. Sesuai nggak kondisinya? Mereka jawabnya, saya kaget, bahkan lebih parah dari itu. Itu mungkin saya nggak tahu jam berapa diambilnya. Menurut mereka kata itu lebih parah dari itu. Itu aja menurut saya udah sadis. Tapi pihak Rudiana juga mengklaim bahwa ada bukti visu bahwa itu memang bukan penganiayaan. Ya nggak apa-apa ya, artinya kami dapat sampaikan bahwa fakta kan yang berbicara kan, bukan mengatakan katanya dan katanya kan ya. Kalau mereka bilang itu hasil tahanan yang lain, kapan mereka digabung oleh tahanan? Mereka ditangkap jam 4 sore ya, mereka diperiksa menjadi tersangka itu jam 2, jam 3 subuh sampai besok paginya. Aldi jam 3-nya sorenya, siangnya udah dipulangkan. Bahkan ketika pulangkan menurut pengakuannya masih juga apa, sempat dipukul dulu dan dipapa. Dan menurut pengakuannya Aldi, ya itu dia pukul, dan semua berkesesuaian satu. Semuanya mengatakan itu berkesesuaian. Ya, semuanya terjadi kantor polisi sebelum mereka ditahan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah bahwa walaupun mereka tidak mengakui, ya faktanya Aldi ini ketika pulang, makanya penting kesaksian Pamuran ini kan, yang melihat anak, kondisi anaknya, ya dibopong pulangnya, ya, dan sudahlah bahwa kita harus melihat kondisi yang fakta yang sebenarnya ya, bahwa orang tuanya melihat bahwa mereka mengaku tidak melakukan, itu sah-sah saja lah mereka mengaku itu tidak melakukan. Tapi orang tuanya yang melihat, orang tuanya yang mengalami, melihat bahwa ya begitu ngeri ya apa yang dilakukan, dan semua mengatakan itu kurang dari 24 jam. Ada fotonya loh yang beredar juga besoknya, itu yang muncul di dalam persidangan peninjauan kembali. Nggak apa-apa lah ya, makanya udah bilang bahwa babak belur itu saya pikir kalau disiksanya kalau memang niatnya disiksa ya, jangankan 23 jam ya, setengah jam atau 15 menit aja udah bisa babak belur ya. Saya pikir ya nggak apa-apa lah, artinya sah-sah saja apapun yang kita mau sampaikan ya. Yang jelas bahwa fakta yang kami laporkan, kami hadirkan bahwa kurang dari 24 jam mereka kondisinya sudah sangat parah ya. Saya nggak pakai bahasa babak belur, tapi silakan ya, bahwa bonyok ya, dan sudah tidak berbentuk ya, ada fotonya, dan itu sudah dikonfirm, dan itu mereka, dan dikonfirmnya di depan persidangan, dan ada masuk di dalam fakta persidangan dan di bawah sumpah ya. Ini bedakan ya, pidana dengan pelanggaran prosedural. Kalau seorang anggota polisi dia melakukan pelanggaran prosedural, dia dinyatakan melanggar etik, itu tidak otomatis menghapuskan pidananya ya. Apakah seorang polisi itu kebal terhadap hukum yang berlaku di masyarakat? Ini kan menjadi bertanya. Kalau seorang polisi yang memukul lalu menganiaya hanya cukup diadili di sidang etik, ya menurut saya ya
patut kita pertanyakan kalau kayak begitu. Ya. Iya, jangan hanya dikasih kode etik saja ya. Harusnya paling tidak itu dicopot ya di PTDH dan harus dikasih hukuman, harusnya seperti itu ya. Apapun bahwa itu sudah diuji dan apakah itu sudah di sidang etik, itu haknya institusi kepolisian. Saya meyakini sampai hari ini institusi kepolisian itu memiliki niat baik dan tidak terlibat di dalam peristiwa secara institusi ya, tidak terlibat. Ini oknum, sekali lagi, ini oknum ya secara pribadi. Jadi tidak mewakili secara keseluruhan dari oknum, secara keseluruhan dari institusi kepolisian. Ini hanya oknum, berulang-ulang saya sampaikan. Oknum ini yang kami laporkan, makanya Rudiana dan kawan-kawan. Tidak kita melaporkan institusi kepolisian. Ya, jadi kami tidak sedang berhadapan dengan institusi kepolisian. Saya yakin institusi kepolisian pun sangat transparan. Buktinya, laporan polisi kami ini diterima dan diproses. Inilah bukti transparansi dan bukti profesionalisme dari Kepolisian Republik Indonesia. Apalagi Bapak Kapolri Pak Listio Sigit ya dengan Pak Kabar Reskrim begitu terbuka, ayo silakan ya. Kita koreksi, kita ini sama. Cuman hari ini kami datang adalah kami ingin mendorong, ayo dong teman-teman lebih cepat lagi, walaupun jalan. Saya nggak katakan nggak jalan. Untuk yang Pak Pasren dan Kavi, sampai hari ini belum pernah kami diperiksa selaku pelapor. Belum pernah. Kami sebagai pelapor aja belum pernah diperiksa. Kami udah bikin LP udah 4 bulan lalu. Kami mau bertanya hari ini, kemana LP kami? Untuk yang Aib dengan yang Pak Rudiana, itu sudah berjalan. Ya, untuk yang Pak Pasren dengan Kavi, ini belum pernah. Kami ingin bertanya. Ini kan adalah bahwa ini adalah laporan keterangan palsu di bawah sumpah ya. Bahwa kan mereka saat itu mengatakan tidak mengetahui, tidak melihat, tidak bersama-sama dan para terpidana itu malam itu tidak ada di rumahnya Pak Pasren, ya kan? Tapi kenyataannya mereka di dalam persidangan dan kronologis kan menyatakan bahwa mereka malam itu ada di rumahnya Pak Pasren. Iya, nggak tahu yang namanya Pasren sama Kahvi ini tetap ngeyel dan ngotot bahwa 5 terpidana itu tidak tidur di rumahnya, katanya seperti itu kan? Ya, karena kalau Pak Pasren itu saat itu waktu tahun 2016 lalu ya mengatakan yang sebenarnya ya, dalam fakta persidangan kami tanya loh kepada para terpidana, lihat nggak Pak Pasren? Malam itu memang mereka tidak melihat, tapi semuanya mengaku jam 7 pagi besoknya tanggal 28 Agustus Pak Pasren yang membangunkan mereka. Itu nggak bisa ngelak. Dan yang kedua, Kavi itu tidur bareng-bareng mereka malam tanggal 27 Agustus 2016 yang lalu. Jadi kan bohong. Kalau saat itu mereka nyatakan yang sebenarnya, nggak mungkin mereka divonis karena mereka punya alibi, malam itu mereka tidak ada di tempat kejadian di TKP. Kan itu problemnya, makanya kami laporkan. Kalau ini bisa dibuktikan aja oleh pihak kepolisian. Kan saksi banyak yang melihat, ada tukang sayur mengatakan malam itu dibantu oleh siapa para terpidana yang nginep ya. Lalu ada yang melihat mereka ada di situ. Kan ini kan nggak perlu nunggu PK, hasil PK menurut kami. Kan sudah ada saksi lain, ada yang lain yang mengatakan bahwa betul. Harusnya teman-teman kepolisian ini dengan mempercepat ini dapat membantu proses PK ya, bahwa betul gitu kan. Iya, ditindaklanjuti ya kan laporan Pak Pasren dengan Kavi. Nggak perlu nunggu dulu putusan apa PK, karena ini berbeda. Yang kami laporkan itu mereka memberikan kesaksian palsu. Di dalam kesaksian palsu ini ada saksi-saksi yang melihat yang tidak dihadirkan dalam persidangan tahun 2016 yang lalu. Ada yang melihat, ada yang dibantu oleh mereka dan sebagainya, termasuk Kavi. Pertanyaannya, kenapa Kavi nggak diperiksa? Kenapa Kavi nggak Kavi ikut ditahan loh, ditangkap. Ada di lokasi penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Tapi kenapa dia biarkan dia pulang? Ini pertanyaan buat kami. Ya, sedangkan Saka Tatal dengan Rinaldi Aldi yang datang pakai motor, habis beli bensin, ya langsung ditangkap, dimasukin ke mobil. Kenapa? Ini kan tanda tanya besar buat kami. Ini teka-teki yang harus dijawab, gitu. Ya. Berarti kalau yang hari ini saksi yang dipanggil Pak Muram ini atas laporan Rudiana. Ya. Boleh tahu Bang, Pak Muram ini tadi dari jam berapa? Pak Muran ya, dari tadi diperiksa jam 10 lebih ya. Jam 10 pagi lebih tadi sesuai dengan panggilan ya, lewat 20 tadi sudah mulai diperiksa. Saat ini dalam masih istirahat. Saya pikir pasti akan ditanya seputaran apa yang dia lihat, apa yang kan saksi kan begitu. Apa yang dia lihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan. Dan beliau ini boleh saya bilang saksi fakta loh. Kenapa? Karena dia yang melihat langsung kondisi Aldi, dia yang mendengar langsung kondisi Aldi, ya fisiknya ya, maksudnya keadaan luka-lukanya. Ya, bukan kata orang lain, tapi dia melihat langsung. Ini menurut saya saksi yang sempurna loh. Dan nilainya sempurna dan 100. Ya, saksi fakta. Saksi fakta. Ya, nilainya 100. Ya, makanya silakanlah didalami oleh teman-teman kepolisian. Aldi menceritakan bahwa dia melihat bukan hanya dia dipukul, teman-teman dia juga dipukul. Katakanlah oke, untuk dia lihat Aldi kesaksiannya dengan kondisinya fisiknya,
bagi penguatan kepada foto yang sudah beredar. Kami tanya, sama nggak? Oh sama, bahkan lebih parah dari situ. Ini yang harus kita dalami. Jadi nggak usah nunggu putusan apa? PK. Laporan terhadap aib. Udahlah, proses aja. Kenapa mesti nunggu putusan PK? Menurut kami nggak perlu. Kenapa? Dedenya udah ngaku bahwa itu nggak pernah terjadi kok. Mereka berdua. Padahal aib mengatakan dia sama Dede. Sekarang Dede bilang enggak. Terus kalau bukan palsu apa namanya? Mudah sekali kok itu kok. Kenapa mesti ditunggu? Kalau menurut saya ya. Gitu kan, itu yang kami mau diskusikan dengan teman-teman di Barreskrim. Iya betul. Siapa itu Pak? Itu si Aldi. Emang kondisinya saat itu? Itu kondisinya masih keluar darah kering sininya, masih membekas. Semuanya yang dari mulut itu ada darahnya dari sini masih kering. Terus dipaksa bawa pulang ke sore. Itu kalau menurut Aldi, dia diapain Pak di dalam? Ya dipukul, digampar, diinjak, diminum air kencing, ya segala macam lah. Pokoknya disiksa aja. Ya. Bapak tadi kan hari ini jadi saksi ya? Iya, betul. Pemeriksaan hari ini. Iya. Berapa pertanyaan Pak yang di? Ini baru pertanyaan ini aja, masalah keluarga aja dulu, belum sampai semuanya. Iya. Berarti Bapak ini memang yang melihat bahwa Melihat, penyiksaan betul. itu ada? Andul ada. Apa Orangnya keterangan bekas dari ini. Aldi pas saat itu? Ya kan ayo dipukulin terus, dipukulin, diinjak, diminum air kencing, diadu sama ini, tahanan. Pokoknya segala macam aja lah. Ya, balik lagi ke Pak Jutek. Pak, PK ini kan lagi menunggu MA. Kemungkinannya seberapa? Ya, harapan kami tentu kami sangat yakin ya. Pasal 263 KUHP memungkinkan ada 3 alasan kita untuk melakukan PK. Yang pertama itu adalah novum, yang kedua itu adalah kekhilafan hakim, yang ketiga itu adalah pertentangan keputusan satu dengan yang lain. Kami mau sampaikan bahwa ketiga-tiganya kami dapatkan. Kami sudah hadirkan di dalam proses peninjauan kembali yang sudah kami sampaikan. Di mana kami hadirkan ada namanya kekhilafan hakim, adanya novum, adanya pertentangan keputusan. Novum yang kami hadirkan ini sungguh juga luar biasa, scientific evidence, yaitu berupa bukti percakapan ekstraksi dari handphone Vina dengan Widi. Ya, kenapa ini penting? Di dalam dakwaan dan di dalam penyidikan, peristiwa ini kan terjadi dari mulai pukul 21.30 sampai 22.30 dalam waktu rentan kurang lebih 60 menit. Ya, itu pun kami pertanyakan dalam rentan 60 menit itu terjadi namanya pemerkosaan, terjadi penganiayaan, kejar-kejaran motor, timpuk-timpukan, penusukan dan lain-lain. Ya, pertanyaannya menjadi sangat krusial bahwa itu kita patut pertanyakan peristiwa yang ada atau tidak. Ternyata pada pukul 22:10 Vina itu masih bertelepon, bukan SMS ya, bertelepon dengan Widi ya. Lalu pukul 22:14 mereka itu masih SMS-an kan gitu. Sedangkan pukul 22.30 itu sudah banyak polisi di TKP. Artinya rentan 14 menit. Ya, saya kebayang kalau dakwaannya pukul 21.30 ya, peristiwa sudah kejar-kejaran, kalau menurut kesaksian dari Aib tadi ya, lalu berhenti dulu, ada jeda iklan gitu kan, tunggu saya mau telepon dulu siapa? Widi gitu kan, seperti jeda iklan begitu gitu kan, lalu ya lanjutin deh perkosanya, lanjutin ininya, kira-kira begitu. Saya bilang, kenapa? Kalau itu nggak diakui, artinya mungkin nggak terjadi dalam waktu 14 menit, kurang dari 15 menit, rangkaian peristiwa 8 orang memperkosa, ya, lalu kejar-kejaran, memindahkan di TKP itu sampai melibatkan 3 lokasi TKP, yang jaraknya 1,2 km, mungkin apa tidak? Itu aja kita logika, itu scientific claim, evidence. Ya, ini yang kami hadirkan, kami temukan, menurut saya itu nggak bisa dibantah. Iya, kayaknya sih tidak akan bisa membantah hal itu ya, karena memang mungkin kejadian tersebut itu memang tidak ada mungkin ya. Mungkin bisa jadi hal tersebut itu memang tidak ada pengejaran, pengeroyokan, kejar-kejaran tersebut itu tidak ada kayaknya ya. Artinya berapa persen nih Pak PK ini bisa berhasil dimenangkan? Kalau saya bilang 100% kan nggak elok juga ya, itu kan keyakinan kami kan. Kalau ditanya keyakinan kami kan hakim juga boleh punya keyakinan, ya kami juga boleh punya keyakinan dong. Sebagai pengacara, kami kan nggak janjikan bahwa itu menang kan. Kalau kami janjikan itu menang, kami melanggar kode etik. Kami kalau ditanya keyakinan kami dengan bukti yang ada, kami yakin lah. Kalau nggak yakin, kami nggak ngajukan PK. Ya, sangat yakin lah. Jadi kalau nggak yakin terus kita lakukan kan apa namanya? Ya bodoh kita kan gitu. Saya pikir yakin lah kami. Ya. Lalu kapan PK itu akan diumumkan? Ada bocoran? Mudah-mudahan prediksi saya antara November dan Desember paling lambat. Ya, tunggulah, mungkin 1 bulan lagi akan segera keluar dan akan berbarengan kelihatannya dengan yang Saka Tatal. Karena kami saling melengkapi ya. Kami walaupun tim hukumnya berbeda kan kami 7 terpidana. Saka Tatal tersendiri ya, tapi kami yakin akan kelihatannya kalaupun
ini nggak akan jauh lah ya, karena kami ini saling melengkapi ya. Gitu. Lalu kalau soal pelaporan Rudiana ini, persentase akan ditindaklanjutinya secara baik gimana? Kami kawal ya, teman-teman masyarakat bisa melihat bukti yang mengaku disiksa menyatakan melihat banyak saksi, di luar antar mereka saling bersaksi ada yang melihat, termasuk salah satunya orang tua dari korban ya. Lalu sudah juga dibuktikan ada proses secara institusi, ada sanksi etik ya, sudah lakukan, ada rekomendasi Komnas HAM, ada telaah dari LPSK ya, ada keterangan di bawah sumpah di persidangan PK. Saya nggak tahu mau apa lagi ya. Kalau mau begitu mungkin kami harus pinjam CCTV dari yang maha kuasa nanti, gitu kan? Kalau memang mau yang sempurna, sama nanti kami coba bersurat kita ya kepada yang maha kuasa, pinjam CCTV-nya, rekamannya sebelum waktu dipakai nanti mengadili di mana, di akhirat nanti, gitu kan? Kami pinjam dulu deh rekamannya, gitu kan? Saya rasa marilah kita pakai hati nurani kita. Artinya tidak ada gitu kan? alasan untuk tidak memproses Rudiana. Itu yang saya mau sampaikan. Silakan diterjemahkan. Kami mau kawal ya, bahwa menurut saya tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk membiarkan kasus ini dan tidak memproses kasus ini. Terang benderang, dan menurut kami sangat yakin. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai dan sampai ketemu di video saya selanjutnya.